Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Tentunya sedang deg-degan ya menunggu giliran wawancara. Semoga wawancara kalian berjalan lancar dan dimudahkan menjawabnya. Baiklah, di sini saya akan berbagi pengalaman tes wawancara yang rata-rata ditanyakan oleh komisioner KPU atau anggota PPK atau pewawancara yang ditunjuk. Jadi yang intinya ingin suatu kepastian dan keyakinan dari calon anggota PPS apakah layak, siap bekerja sama, dan mampu membawa tugas ini sampai nanti penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kesiapan jawaban yang matang dari teman-teman semua. Jadi nantinya yang akan ikut tes wawancara siap-siap untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya kali ini akan memberikan contoh pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar dalam tes wawancara untuk PPS tes-tes sebelumnya. Jadi mohon simak, jangan skip video ini, pertanyaan dan jawabannya. Jadi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe, dan kalau menyukai silahkan like dan bagikan kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa motivasi Anda ingin menjadi anggota PPS Pemilu tahun 2024? Jawabannya adalah motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di desa masing-masing dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Jawabannya adalah PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh PK, KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lainnya sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lainnya. Ketiga, apa misi Anda mengikuti PPS Pemilu 2024? Jawabannya adalah untuk menjadi anggota PPS, penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas sesuai dengan Perpu PKPU tahun 2022. 4. Apa misi Anda yang mengikuti PPS Pemilu 2024? Jawabannya adalah ke-1, meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Yang kedua, menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaat kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Yang kelima, kontribusi apa yang bisa kamu berikan apabila kamu terpilih menjadi anggota PPS? Jawabannya adalah saya akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu tahun 2024? Jawabannya adalah saya akan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan PKPU, pemungutan suara, dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Ketujuh, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama pentingnya antara tugas PPS dan tugas pekerjaan pokok kamu lainnya? Jawabannya adalah saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024 dengan terlebih dahulu minta izin dan akan melanjutkan pekerjaan lainnya tanpa harus dikesampingkan. 8. Mengapa kami harus merekrut Anda untuk posisi PPS Pemilu 2024? Jawabannya adalah jelaskan sesuai dengan keterampilan yang Anda miliki dan kemampuan Anda, sesuai dengan pekerjaan kepemiluan dan pengalaman Anda yang dapat meyakinkan wawancara. Nah, artinya di sini Anda punya keterampilan misalnya komputer, artinya bisa mengaplikasikan pekerjaan tersebut ke pekerjaan pemilu untuk PPS nantinya. Jadi artinya jelaskan aja skill kamu terhadap posisi kamu di PPS. Yang kesembilan, apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja seperti ada rapat PKPU dan PPK juga PPS saat bersamaan? Jawabannya adalah saya siap dibutuhkan kapan saja dan selalu standby, dan saya siap bekerja sama demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pemilu. 10. Apa tujuan kamu menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Jawaban kamu adalah agar saya dapat menambahkan skill dan pengetahuan tentang pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan fungsi tugas wewenang yang diatur dalam Perpu. 11. Mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Jawabannya adalah saya ingin berpartisipasi aktif sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki dan ikut memajukan kegiatan ini hingga Pilpres atau kegiatan pemilu lainnya berjalan dengan lancar. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh komisioner KPU atau anggota PPK atau wawancara yang ditunjuk lainnya. Semoga itu membantu dan menjadi acuan bagi teman-teman sekalian. Untuk jawaban itu hanyalah referensi, jadi bukan mutlak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri jawaban tersebut sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa selalu berdoa, selalu minta petunjuk. Kalau ada yang kurang menyenangkan mohon dimaafkan. Tetap dukung dan support selalu channel ini serta nantikan video berikutnya. Saya selalu tetap memberikan update informasi terbaru buat rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.